lagi kita berjumpa dalam mesbah pagi kita hari ini. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kami pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami, memberikan pujian kami, menaikkan doa kami. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang senantiasa disenangkan lewat pujian kami. Engkau Allah yang sungguh indah, tiada taranya. Kasih-Mu selalu mempesona setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyatakan, kami kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kau yang termulia, kekal selamanya. Yesus, Kau beri yang terbaik, kami mau beri yang terbaik. Yesus, bagimu segala pujian. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua, bukan melihat Dia jadikan semua, bukan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya dengan iman Tuhan yang sanggup mendengar doa kami dan Tuhan sanggup menjawab setiap persoalan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan senantiasa menolong dan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari teman-teman kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 10. Kejadian pasal 10, kita akan baca satu orang dua ayat ya. Kejadian pasal 10, satu orang dua ayat. Nanti saya minta dengan kasih saudara Walven yang sharing bacaan ya. Kejadian pasal 10, satu orang dua ayat. Saya akan mulai. Setelah itu saya serahkan kepada Walven. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mezek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodani. Selanjutnya Angelica. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put. Selanjutnya Kak Bintang. Keturunan Kus ialah Saba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakkan Dimon. Selanjutnya Kak Delima. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimron, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear.
Selanjutnya Kak Eudia. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe. Rehoboth-ir kalah dan Resen di antara Niniwe dan kalah. Itulah kota besar itu. Selanjutnya Kak Erina. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Nah, selanjutnya Kak Evi. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, Selanjutnya Iren. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Selanjutnya Bang Santosa. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Selanjutnya Kak Sondang. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpahasad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakkan Selah dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hajar Mawet, dan Yerah. Hadoran, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba. Ofir, Hawilah, dan Yobab, itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Selanjutnya Kak Bintang ya. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpancar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Baik, ya puji Tuhan. Terima kasih untuk Alven yang sudah sharing bacaan. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, mungkin ketika kita membaca Kejadian pasal 10 kita bertanya-tanya ya, apa yang menjadi pesan Tuhan dari bacaan kita? Karena Kejadian pasal 10 ini berisi keturunan Sem, Ham, dan Yafet yang merupakan anak-anak Nuh setelah air bah, ya kan? Kita juga melihat ada banyak bagian di dalam Alkitab yang menuliskan tentang silsilah-silsilah atau daftar-daftar keturunan. Ya, seperti di dalam kitab lain dalam Perjanjian Lama khususnya. Itu sebabnya banyak orang yang merasa tidak tertarik untuk membaca Perjanjian Lama karena Perjanjian Lama banyak memuat daftar-daftar keturunan. Nah, tetapi teman-teman bukan tanpa sebab Allah menginspirasi para penulis untuk menuliskan daftar-daftar keturunan di kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya, ada maksud dan ada pesan Tuhan secara khusus dari bacaan-bacaan itu. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 10 ini, maka kita bisa melihat bahwa seluruh bangsa yang tersebar di muka bumi sampai saat ini, seluruh suku bangsa yang ada di seluruh muka bumi sampai saat ini, itu merupakan keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet setelah air bah. Ya kan? Jadi dari Sem, Ham, dan Yafet. Teman-teman, Sem ini adalah keturunan Nuh yang takut akan Tuhan.
Jadi keturunan Nuh yang takut akan Tuhan, keturunan Nuh yang memperkenankan hati Tuhan adalah Sem dan keturunannya. Teman-teman, dari kata Sem inilah muncul istilah bangsa Semit. Bangsa Semit adalah bangsa yang hidup di Asia Timur dan Asia. Jadi kita ini sebenarnya termasuk keturunan Sem. Dan yang paling mencolok dari keturunan Sem atau bangsa Semit adalah Timur Tengah. Israel, Arab, Turki, Iran, Irak. Itu semua keturunan Sem. Bangsa Semit, Timur Tengah. Jadi daerah Timur Tengah, dari Asia Timur juga termasuk kita, itu termasuk bangsa keturunan Sem, teman-teman ya. Makanya dikatakan bangsa Semit, dan bangsa Semit itu punya bahasa yang ciri khasnya adalah dari kanan ke kiri bacaannya, seperti bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram. Ya kan? Kemudian Ham. Makanya sebentar ya, umat pilihan Allah itu adalah berasal dari bangsa Sem, dari keturunan Sem, yaitu siapa? Bangsa Israel. Karena dari seluruh keturunan Nuh yang paling takut akan Tuhan, yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan itu adalah bangsa Sem, keturunan Sem. Dan Tuhan pun memilih bangsa Israel yang adalah keturunan Sem sebagai umat pilihannya untuk menyatakan karyanya, menyatakan anugerah keselamatannya bagi seluruh umat manusia. Dimulai dari bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, ya kan? Kemudian Ham. Ham ini adalah Ham ini adalah nenek moyang dari bangsa-bangsa yang berada di Eropa dan Amerika. Jadi orang Eropa, orang Amerika itu keturunan Ham, teman-teman. Ya kan? Kemudian Yafet ini kebanyakan mereka tersebar di wilayah Afrika. Keturunan Yafet. Jadi semua nanti dari situ kan lalu mereka muncul suku-suku bangsa lain gitu ya. Jadi ini saya bicara secara garis besar saja. Semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini berasal dari Sem, Ham, dan Yafet setelah Erba itu. Nah, lalu teman-teman kalau kita lihat di dalam silsilah ini, maka kita bisa melihat bahwa ternyata meskipun Nuh bergaul dengan Allah, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6, 7, Nuh bergaul dengan Allah katanya kan. Makanya Tuhan berkenan kepada Nuh, dan ketika orang-orang berbuat dosa, maka Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat batra supaya mereka luput dari malapetaka, air bah yang akan melanda seluruh bumi. Karena Nuh takut akan Allah. Tetapi kita lihat, ternyata keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet tidak semua serta-merta menjadi orang-orang yang takut akan Allah, teman-teman. Tidak semua serta-merta menjadi orang yang takut akan Allah, ya kan? Dan terbukti bahwa Ham dan Yafet ternyata tidak mengikuti iman dari papanya, kecuali Sem yang mengikuti iman dari papanya. Jadi iman seseorang kepada Tuhan itu tidak tergantung dari orang tua. Jadi jangan berpikir ketika kita punya orang tua yang takut akan Tuhan, yang hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh setia, kita beranggapan bahwa kita pun adalah orang yang layak di hadapan Tuhan karena kita punya orang tua yang takut akan Tuhan. Tidak, karena kerohanian dan iman itu tergantung dari pribadi masing-masing. Saudara dan saya, kita nggak bisa nebeng, kita nggak bisa numpang, teman-teman. Jadi itu tanggung jawab kita pribadi, itu komitmen kita pribadi kepada Tuhan. Kita mau milih untuk takut akan Tuhan atau tidak. Kita memilih untuk hidup menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kita memilih untuk memperkenankan hati Tuhan atau tidak. Itu pilihan kita. Kita nggak bisa merasa otomatis, gitu kan? Otomatis menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang yang diberkati Tuhan, karena kita punya orang tua yang takut akan Tuhan. Nggak bisa, teman-teman. Tetap itu pilihan kita, pribadi lepas pribadi. Makanya dalam kekristenan itu, kita itu sejak kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita meninggalkan dunia ini, maka dosa itu ditanggung oleh kita sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas dosa masing-masing. Tidak ada yang dosanya ditanggung oleh orang lain. Tidak ada. Konsep Alkitab mengajarkan begitu. Semua orang telah berbuat dosa. Coba kita baca Roma pasal 3 ayat 23. Dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Berarti pribadi lepas pribadi. Masing-masing berbuat dosa dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Lalu Roma pasal 6 ayat 23 berkata begini, upah dosa ialah maut.
Tapi kasih karunia Allah ialah kehidupan yang kekal. Ya kan? Nah, jadi teman-teman yang terkasih, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Karena ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang setia dan takut akan Dia. Ingat, pasti ada perbedaan antara orang percaya dengan tidak percaya kok. Ingat, pasti ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Pasti ada. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Meskipun kita lihat di sekitar kita ini mungkin orang-orang yang hidup di luar Tuhan merasa terlihat hidupnya lebih mujur dari kita. Tapi jangan iri dengan mereka. Sebab pasti ada perbedaan antara kita dengan mereka. Karena kita adalah umat Tuhan yang pasti selalu dibela oleh Tuhan. Jadi tetap setia, tetap komitmen dalam Tuhan. Ketika nanti saudara mungkin punya keturunan, punya anak dan cucu, saudara ajarkan, wariskanlah iman ini kepada mereka. Jangan saudara hanya sibuk mewariskan harta, kekayaan kepada anak-anak saudara nantinya. Wariskanlah iman ini. Warisan iman inilah warisan yang paling berharga, yang paling dibutuhkan oleh generasi-generasi sekarang ini dan generasi-generasi yang akan datang. Ya kan? Iman. Yang paling penting iman. Kalau saudara punya harta, saudara ingin mewariskan kepada keturunan saudara, itu hebat. Itu bagus. Tetapi di atas segalanya itu adalah iman yang harus saudara wariskan kepada mereka. Ketika anak kita, keturunan kita memiliki iman di dalam Tuhan, ya kan, maka mereka menjadi orang yang bertanggung jawab. Maka mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kita sibuk mewariskan kekayaan kepada mereka tanpa mewariskan iman, seringkali terjadi pertengkaran, konflik, bahkan bunuh-membunuh antar anggota keluarga karena warisan. Tidak ada warisan iman kepada mereka. Yang ada harta yang akhirnya diperebutkan, ya kan? Jadi mari kita memahami firman Tuhan ini, keturunan kita nantinya pun menjadi tanggung jawab kita untuk mewariskan iman kepada mereka, supaya mereka menjadi keturunan-keturunan ilahi yang mempermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih, sebentar saya ingat dulu ya tugas siapa yang doa syafaat hari ini ya. Jessica nggak hadir ya. Oke, ya doa syafaat saya serahkan kepada Erina. Berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi kota-kota di mana kita tinggal, karena kita ini berasal dari berbagai kota, dan berdoa juga bagi gereja Tuhan. Silakan, De Erina, saya persilakan. Baik Bang, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena hingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul Bapa di ruangan Zoom meeting ini Bapa, walaupun dari beberapa tempat yang berbeda, tapi Engkau satukan kami Bapa, walaupun melalui Zoom meeting ini Bapa. Bapa, kami di sini Bapa berkumpul Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan itu Bapa. Bapa, hari ini Bapa kami akan melaksanakan setiap pekerjaan kami, apapun itu Bapa. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong tuntun kami untuk melakukan setiap apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami rencanakan. Bapak, kami berdoa Bapak buat pemerintahan di negara kami, berkati mereka Bapak supaya dapat memimpin negara ini dengan baik ya Bapak. Berkati juga Bapak kota-kota di mana tempat kami tinggal, kiranya Bapak kota-kota ini terhindar dari bencana-bencana alam. Tuhan jagai Bapak kota ini beserta juga pemimpin di dalamnya, orang-orang di dalamnya. Bapak, berkatilah Bapak, orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, yang jauh ataupun yang dekat. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan. Tuhan beri kesehatan juga Bapak. Bapak, Engkau tahu Bapak pergumulan dari setiap masing-masing kami di sini. Tuhan tolong berikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun apapun yang akan kami kerjakan ya Bapak. Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus selamat kami yang hidup. Amin. Hamba juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin mereka memiliki pergumulan, mungkin mereka memiliki masalah pribadi yang hamba tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan, hamba berdoa, biarlah belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan turun atas setiap teman-teman yang hadir, yang merindukan Tuhan, yang menantikan Tuhan. Tuhan yang tolong mereka
berkati pribadi lepas pribadi yang bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan yang pulihkan, sembuhkan mereka. Yang bergumul dengan keuangan mereka, ekonomi mereka. Tuhan berkati mereka dengan berkat Tuhan supaya mereka bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Bahkan mereka dapat memenuhi segala tanggung jawab mereka. Tuhan mungkin yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan yang berkati pekerjaan mereka. Biar mereka tetap bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan yang berikan terbaik bagi mereka. Mungkin yang bergumul dengan masa depan, jodoh, ketidakpastian, Tuhan yang berikan penghiburan kepada mereka. Tuhan yang tolong mereka supaya mereka tidak takut dan tidak khawatir. Tapi Tuhan yang menjamin masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Sungguh kami percaya Tuhan, dan sungguh kami berterima kasih sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat daripada apapun yang kami alami. Biar kami tetap belajar percaya, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang Tuhan jadikan untuk kebaikan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati Angelica, berkati Delima, berkati Valven, berkati Ito Bintang, berkati Echa, berkati KFI, berkati Iren, berkati Santosa, berkati Sondang, berkati Erina, berkati hamba. Berkati kami semua dengan berkat yang spesial dari Tuhan, sehingga hidup kami tetap menjadi berkat. Hari ini Tuhan, bawa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Setiap orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan, bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang menjamah mereka, supaya mereka juga tetap bergantung dan percaya kepada Tuhan. Mereka hidup takut akan Tuhan, sehingga hidup mereka mempermuliakan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri persekutuan doa kami. Damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran setiap kami pada hari ini dan seterusnya. Mari teman-teman kita arahkan hati kita. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan. Terimalah berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita orang yang percaya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi semua, thank you yang sudah melayani. Tuhan berkati semua ya. Tetap semangat. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa besok. God bless.